Saya di sini nanti akan lebih banyak mewakili praktisi, karena tadi yang sulit-sulit sudah Pak Luki, jadi saya yang ringan dan lucu dan mudah. Jadi saya ingin sharing apa yang sudah kita lakukan terkait bagaimana kita melingkan antara hasil-hasil penelitian dengan industri, khususnya di bidang biotek. Jadi kalau keahlian saya hanya satu, Pak, jadi di Marine Biotechnology, jadi ngajarnya juga cuma satu, mau di S1, S2, S3, jadi saya nggak punya mata kuliah lain selain itu. Ada bioremediasi, tapi itu elektif. Jadi di sini terkait dengan bagaimana kita bisa mendukung industri 4.0 dan kampus Merdeka, dan lebih khusus sekarang lagi pandemi ini udah 3 bulan, Pak, saya nggak boleh ke kampus karena umur saya sudah di atas 50. Berisiko katanya. Jadi industri 4.0 dan kampus Merdeka itu mensyaratkan beberapa kunci. Yang pertama bahwa teknologi informasi itu menjadi salah satu andalan di mana kita tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu, kemudian juga basis digital itu menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan, walaupun mungkin karena saya golongan tua, rada gaptek, tapi suka tidak suka kita harus kemudian belajar bagaimana menggunakan teknologi itu. Dengan kampus Merdeka, kita punya hak belajar 3 semester khususnya bagi mahasiswa, 2 semester di luar PT, dan 1 semester di dalam PT. Ini barangkali sebenarnya enak diomongkan dan sulit diterapkan, Pak. Implementasinya nanti di lapangan. Pengalaman saya tentunya sebagai dosen yang sekarang juga kita hampir 100% semua kegiatannya online. Kemudian Industri 4.0 dan kampus Merdeka ini tentu mensyaratkan kita juga turunannya kita harus menjadi seorang entrepreneur. Kemudian entrepreneur itu harus selalu berinovasi. Nah, ternyata inovasi itu bukan hanya hasil-hasil penelitian, tetapi harus bisa dikomersialisasikan. Jadi inovasi itu definisinya invensi kali komersialisasi. Ini adalah rujukan dari Dikti, Pak. Jadi mungkin yang terkait langsung bagaimana dengan industrialisasi bioteknologi, yaitu yang poin keempat, jadi mahasiswa punya hak belajar selama 3 semester di luar program studi. Nah, ini yang di jurusan kami juga kita lagi berdiskusi intensif bagaimana kita menerapkan ini. Kemudian tadi Pak Luki juga sudah menyampaikan ya, jadi terjadi perubahan antara definisi misalnya jam kegiatan biasanya tatap kelas, sekarang jam belajar ya. Kalau dulu jam belajar 1 SKS 50 menit, kalau sekarang jam kegiatan. Jadi seperti saya tiap hari Pak harus absen di logbook, bercerita apa saja yang saya lakukan dari pagi sampai sore. Termasuk misalnya kegiatan-kegiatan penelitian. Kemudian ini bagaimana sih kita nanti melakukan di lapangan? Ada magang, kemudian ada proyek desa, kemudian mengajar sekolah. Ini semua sebenarnya sudah kami lakukan khususnya terkait dengan industrialisasi bioteknologi, lebih khusus terkait dengan kegiatan Ocean Fresh. Karena keahlian saya di bidang bioteknologi, Pak, dan nanti terkait dengan kurikulum, jadi bioteknologi itu kan bukan monodisiplin ilmu, jadi dia multidisiplin, memerlukan ilmu-ilmu dasar. Jadi ada biologi termasuk molekuler, ada kimia, ada genetika, kemudian bagaimana implementasinya, kita harus paham juga ekonominya, karena kita nggak mungkin menghasilkan produk yang harganya lebih mahal daripada harga pasaran. Kemudian rekayasa proses, kemudian ketika penelitian kita juga harus melakukan desain-desain statistika, demikian juga kalau kita lagi survei pasar, kemudian bioinformatika. Kalau saya lihat, mata kuliah ini sudah ada di dalam struktur mata kuliahnya program studi bioteknologi yang ada di ilmu kelautan. Mengenai produk, ini banyak, jadi ada farmasi, ada suplemen, ada kosmetik, ada pangan, bahan industri,
ada bioremediasi ya, seperti juga kurikulum ilmu kelautan, kemudian budidaya. Jadi ini semua sebenarnya saling terkait untuk mendukung industri bioteknologi itu sendiri. Karena kalau kita membangun industri, tapi kita tidak punya teknologi pengolah limbah, saya kira tidak akan sustain. Nah, kemudian pemilihan produk. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu suka bermimpinya terlalu tinggi. Jadi membuat produk yang di langit ketujuh istilahnya. Padahal kebutuhan pasar bukan di situ. Jadi kalau kita lihat pengelompokan produk bioteknologi itu ada 3. Jadi ada farmasi, ada herbal, suplemen, ada personal care. Kalau ditinjau dari sejarah Indonesia, sebenarnya yang kedua dan yang ketiga itu lebih memungkinkan karena waktunya juga pendek ya, 5 tahun. Kemudian investasinya relatif lebih murah daripada obat. Pengembaliannya tentu lebih murah daripada obat, tetapi perkembangan pasarnya jauh lebih tinggi. Kalau obat hanya 6% karena perlu resep dokter, tetapi kalau herbal atau jamu-jamuan atau personal care itu sampai 20%. Jadi ini barangkali nanti yang harus ditekankan di dalam apa ya? Kalau saya lihat struktur kurikulumnya itu ada kapita selecta. Penelitian obat tidak ada salahnya, tetapi untuk mendapatkan approval sampai ke pasar mungkin lebih dari 20 tahun. Yang waktunya mungkin menjadi sangat tidak memungkinkan di Indonesia karena sudah 3 kali ganti presiden. Nah, kemudian bagaimana sih strateginya kita mengembangkan tadi ya produk atau teknologi berbasis bioteknologi? Tentu yang pertama, kita harus menetapkan produknya itu apa, prosesnya itu seperti apa, tetapi ini tidak bisa karena saya mau, tetapi karena pasar menginginkan itu. Kemudian ada organisme apa yang dihasilkan, kalau di struktur mata kuliah saya lihat ada biologi laut, kemudian ada taksonominya sehingga kita tahu nanti ya ini sebenarnya organisme apa. Jadi taksonomi itu juga tidak hanya secara morfologi, tapi harus menerapkan ilmu-ilmu yang lebih advance seperti misalnya teknologi molekuler. Kemudian kita harus menguji juga kemampuan tadi yang kita duga mengandung apa yang kita inginkan, kemudian kita mendapatkan organisme terpilih. Bila perlu juga kita harus melakukan perbaikan genetik. Kemudian setelah itu ini ada teknologi, kalau nggak salah di situ ada kimia organik ya, melakukan fraksinasi, pemurnian, karakterisasi, dan lain-lain. Kemudian jangan lupa nanti kita harus mengembangkan budidaya. Jadi budidaya yang ada di sini itu bukan hanya budidaya common organisme. Jadi seharusnya kalau rumput laut bukan hanya Cotonie atau Spinosum atau Gracilaria, tetapi emerging sources seperti misalnya ada ulva, ada Caulerpa, kemudian ada Rhodymenia, gitu menjadi demand baru di pasar global. Kemudian nanti kita harus mengembangkan prosesnya seperti apa. Jadi kadang-kadang kalau peneliti itu mintanya murni 99,9% gitu, padahal pasar mintanya 60%. Jadi akhirnya jatuhnya produknya sangat mahal sekali, nggak bisa dijual. Nah, jadi itu menjadi perhatian juga. Kemudian kalau kita untuk produk yang ready to use, itu kita harus melakukan formulasi. Jadi biasanya stabilitas menjadi isu, kemudian daya tahan terhadap suhu tinggi, kemudian oksidasi, dan lain-lain. Itu menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kemudian terkait dengan teknologi dan produk tadi, ini terkait dengan komersialisasi, tentu kalau saya sebagai investor, saya ingin bertanya sebenarnya spesifikasi produk yang akan dihasilkan seperti apa, berapa banyak yang bisa dihasilkan, bagaimana mengolah limbahnya, karena ini penting. Kalau kita membuang begitu saja ke lingkungan, pasti kita tidak bisa menjual produk itu secara berkelanjutan. Stabilitas tadi kaitannya dengan formulasi. Kemudian mahasiswa tentu perlu paham ya, nggak usah terlalu rumit, tetapi bisnis plan yang sangat sederhana.
bahan bakunya dari mana, siapa nanti yang akan membeli, kira-kira lokasi pabriknya di mana, berapa duit yang dibutuhkan, kemudian cash flow bulanan atau tahunannya seperti apa, kemudian IRR-nya berapa. Ini penting karena kalau IRR-nya itu lebih rendah dari bunga bank, ya lebih bagus kita menaruh uangnya di bank saja gitu ya, nggak perlu melakukan investasi yang penuh risiko. Kemudian setelah itu kita melakukan manufacturing, itu tentu terkait dengan perizinan, kemudian pengolahan hasil dan limbah. Kemudian kita tes pasar ya, harganya masuk atau tidak, bagaimana penerimaan konsumen. Kemudian perlulah kita memperbaiki teknologinya, kemudian tentu scaling up untuk perluasan pasar. Jadi pengalaman ini di Ocean Fresh, itu Ocean Fresh kan berdiri tahun, sebenarnya operasionalnya kita mulai tahun 2003, waktu itu dimulai dengan penelitian yang dibiayai Kemenristek lewat skema riset unggulan kemitraan, jadi antara university dengan private. Kemudian officially Ocean Fresh itu berpisah dari partnernya pada tahun 2010. Kemudian kita mendirikan perusahaan yang independen yang hanya fokus ke marine biotechnology. Dan alhamdulillah setelah sekian tahun kita sudah mendapatkan sertifikat GMP dari Badan POM, notifikasi atau izin edar, dan halal dari MUI. Jadi kami punya beberapa web yang bisa diakses. Jadi di oceanfresh.id itu khusus untuk produk kosmetik yang bisa langsung beli juga online. The Beauty Bite ini untuk pangan fungsional, dan oceanfreshcv.com itu lebih banyak bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat sebagai partner bisnis kita. Tadi sudah saya sampaikan kami berdiri tahun 2010. Pusatnya di Bandung, khususnya ini kami di Bandung itu punya unit produksi kosmetik berbasis rumput laut. Kemudian di Bogor itu fokusnya sebenarnya di R&D karena dekat dengan IPB dan memudahkan saya untuk bolak-balik dari pusat riset ke kampus. Kemudian ada produk setengah jadi itu di Sumbawa Barat. Ini kerjasama dengan Pemda dan koperasi. Kemudian yang terakhir, kami mulai melakukan ekstensi secara global. Jadi kami melakukan joint venture dengan PT Karagena Nusantara, Ocean Fresh, dan Zanzibar State Trading Cooperation untuk melakukan industrialisasi rumput laut mulai dari farming ke kerajinan factory. Jadi kalau saya sebenarnya foundernya, tetapi CEO-nya itu adalah alumni ITB kira tahun 2008. Jadi grup anak-anak muda. Nah, jadi visinya kami menjadi perusahaan bertaraf internasional yang berkelanjutan dalam menghasilkan bahan alam laut, kosmetik, dan pangan kesehatan yang tentu harus inovatif dan kreatif. Yang tidak kalah pentingnya adalah kami selalu melibatkan masyarakat. Misinya produk itu tentu karena kami berkecimpungnya di FPIK, jadi harus berbasis sumber daya laut atau pesisir dan harus berbasis penelitian. Kemudian teknologinya harus ramah lingkungan. Kita kenal slogan kami itu adalah zero waste. Kemudian kita harus mampu bersaing di pasar lokal dan internasional. Kemudian kita juga melakukan budidaya untuk kebutuhan tadi industri kami sendiri, Ocean Fresh, dan juga in the same time kita melakukan konservasi buat biota-biota yang belum bisa dibudidayakan. Kemudian kita bekerja sama secara intensif dengan masyarakat sebagai penyedia bahan baku dan produk setengah jadi, termasuk di dalamnya kami melakukan pengembangan SDM nelayan dan petani rumput laut. Ini adalah produk kami yang biasanya ini untuk UKM, jadi bisa dibeli di Tokopedia, tetapi untuk skala yang besar, satu kemasan itu 25 kilo, itu kita transaksinya itu adalah bisnis to bisnis ke industri makanan dan minuman. Ini adalah produksi kosmetik dan aksesori. Jadi kami punya brand itu ada 3. Jadi kami punya Ocean Fresh, kami punya Moshka, kami punya Rebamel. Kemudian yang tadi disampaikan paten saya yang terakhir ini yang batik. Jadi ini adalah
shawl dari batik berbahan sutra dengan pewarna alami dari rumput laut coklat. Memang khusus untuk batik ini saat ini pasar kami adalah pasar internasional karena yang mungkin harganya memang tidak murah, tetapi banyak penggemarnya khususnya bagi wisatawan atau teman-teman yang merasa cinta dengan Indonesia. Ini adalah kerjasama kami dengan toko-toko offline. Jadi ada Natural Farm, ada New Farmat, Lemonilo, ada Organik, Jagapati, dan lain-lain. Nah, kemudian ini adalah kegiatan kami tadi yang terakhir. Jadi kami mulai melakukan joint venture dengan pemerintahan Zanzibar, tadi CSTC di Zanzibar, Tanzania. Kemudian ada Ocean Fresh yang tugasnya itu adalah pengembangan budidaya yang melibatkan masyarakat, kemudian juga dengan produk-produk yang N seperti kosmetik, pangan fungsional. Kemudian PT Kapak Karagenan itu fokus kepada pengembangan pabrik Karagenan refine, yaitu Kapa dan Iota. Ini adalah penandatanganan MOU kami yang tahun kemarin ya 2019. Ini masyarakat kami ya ibu-ibu yang pembudidaya, kemudian karena lautnya masih sangat bersih sehingga memang di sana rumput lautnya sangat bagus, dan bahkan kami sekarang tugas saya adalah outreach marketing, dan saat ini kami lagi mempersiapkan ekspor dari Zanzibar ya, bukan dari Indonesia, khusus untuk treated rumput laut itu ke Korea, kemudian ke UK, ke Filipina, dan ke China. Nah, sebelum saya mengakhiri ini, saya ingin melihat lebih tentang kurikulum. Nah, jadi kurikulum ini saya sudah artinya saya observe walaupun mungkin tidak detail. Jadi saya hanya akan memberikan input terkait misalnya yang related to industri bioteknologi. Misalnya taksonomi organisme ini memang sangat penting dan ahli taksonomi di Indonesia itu sangat terbatas ya, jadi tidak banyak. Tetapi saya nggak tahu sebenarnya isinya seperti apa based on morfologi atau teknik-teknik yang lebih advance. Tetapi saya menyarankan agar di dalam taksonomi ini mengikuti teknik-teknik yang up to date. Jadi mungkin menggunakan teknologi molekuler, isolasi DNA, sequencing, atau kemudian DNA-nya dipotong-potong gitu ya. Kemudian dibandingkan dengan standar yang eksis gitu. Itu saya kira perlu dimasukkan. Kemudian tentang budidaya laut. Jadi budidaya laut tadi sudah saya sampaikan, oke, jangan hanya kemudian kelele, gurame, kemudian yang lainnya, tapi sekarang harusnya sudah lebih out of the box. Jadi ternyata permintaan itu selain untuk konsumsi, tadi misalnya untuk farmasi, kalau kita mau masuk farmasi mungkin hanya sampai ke bahan bakunya. Kemudian untuk kosmetik tentu dia pakainya bukan ramen rumput laut. Kami itu Ocean Fresh menggunakan at least 7 spesies dari rumput laut untuk produk-produk kosmetik kami. Jadi budidaya laut ini juga saya berharap isinya itu bukan hanya yang konvensional organisme, tetapi yang emerging gitu ya. Kemudian sekarang itu banyak sekali permintaan mengenai lobster yang di Indonesia baru dibuka keran ekspornya, tetapi masih kombinasi antara penangkapan dan budidaya juga mungkin baru mulai. Ini juga barangkali menjadi peluang sekaligus tantangan, dan bagaimana mahasiswa itu bisa mempelajari itu as early as possible. Bahasa saya suka sekali karena ada bahasa Mandarin. Karena sekarang ini suka tidak suka bahwa Cina itu menjadi one of leading country in the world. Jadi kalau mau dagang, mau apa ya memang di situ ada Cina gitu ya. Termasuk partner bisnis kami untuk rumput laut yang dari Zanzibar itu adalah dari Cina.
Kemudian tadi untuk mengakomodir mengenai industri 4.0 dan juga kampus merdeka, sebenarnya ini peluang bagi kita. Jadi di sini ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi kewirausahaan saya di IPB juga rasanya belum firm gitu ya. Jadi kewirausahaan tetapi kemudian very theoretical. Jadi harusnya kewirausahaan itu seninya sangat tinggi gitu ya. Jadi mungkin saya harapkan nanti Unpad bisa sering-sering mengundang alumninya yang sudah sukses membina wirausaha. Ya tentu yang bidang yang terkait. Kemudian untuk tadi yang 3 semester tadi kan bisa sebenarnya kapita selekta, tapi saya nggak tahu nanti mekanisme di Unpadnya seperti apa. Ini sebenarnya peluang tapi sekaligus tantangan, karena untuk mencari partner yang bisa menerima mahasiswa tadi ya tidak gampang karena harus ada chemistry. Ocean Fresh termasuk perusahaan yang sangat selektif memilih mahasiswa yang ingin bekerja praktik di Ocean Fresh, kecuali untuk di Sumbawa. Di Sumbawa itu kan tempatnya memang terbuka dan kemudian itu adalah intermediate product yang kemudian akan diproses lanjut gitu ya. Tetapi ketika di kosmetik itu adalah high end yang kemudian harus kerja sangat steril, kemudian juga mereka harus paham mengenai GMP, bukan hanya paham membaca, tetapi juga harus mampu menerapkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ya waktunya cukup dan saya lebih encourage sebenarnya bagaimana kita bisa berdiskusi dengan teman-teman yang ada di Unpad, baik pesertanya saya lihat juga dari berbagai daerah, bagaimana kita membangun kelautan Indonesia ini yang tentu potensinya masih luar biasa dan kalau kita hitung gitu ya, sebenarnya yang dimanfaatkan mungkin belum juga 20% ya. Ini beberapa generasi mendatang juga kita masih bisa mengeksplor ini, tentu bahwa dasar eksplorasi itu pun harus kembali sesuai dengan permintaan pasar. Jadi jangan saya suka atau saya happy-nya di situ, tetapi apakah itu diminta pasar atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.